Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tias Mawarti dengan NIM 24020040055. Dan dalam video ini, saya akan membahas mengenai topik yang sangat relevan dan penting, yaitu etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Saat ini, kita berada di era percepatan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian yang tidak terpecahkan dari kehidupan, termasuk dalam proses belajar mengajar. Dalam beberapa tahun terakhir, AI mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Penggunaan teknologi AI kini merambah di berbagai sektor, mulai dari industri, kesehatan, hingga pendidikan. Dalam konteks pendidikan, AI berperan besar dalam mempermudah proses pembelajaran. Beberapa contoh penerapan AI yang paling umum adalah sebagai platform pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan siswa. Lalu sebagai chatbot pembimbing akademik yang tersedia 24 jam. Dan juga sebagai koreksi otomatis untuk tugas dan ujian. Serta sebagai alat bantu penulisan dan analisis data berbasis AI seperti ChatGPT dan Grammarly. Semua ini memberikan manfaat nyata seperti peningkatan efisiensi, personalisasi pembelajaran, dan kemudahan akses bagi peserta didik. Namun, penggunaan AI juga membawa tantangan dan risiko yang tidak dapat diabaikan. Beberapa dampak negatifnya antara lain, yang pertama adalah ketergantungan berlebihan. Banyak peserta didik yang menggunakan AI bukan untuk membantu belajar, tetapi untuk menyelesaikan tugas secara instan tanpa memahami materi. Lalu yang kedua adalah erosi kemampuan berpikir kritis dan orisinalitas. Dengan adanya AI, pelajar cenderung menyalin jawaban atau tulisan tanpa proses berpikir mendalam. Lalu yang ketiga adalah kesenjangan digital. Tidak semua institusi memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan AI secara merata. Lalu yang keempat, ada isu etika dan privasi data. Banyak platform AI yang mengumpulkan data pengguna yang belum tentu sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Hal ini menjadi alasan mengapa pemerintah perlu hadir melalui regulasi yang tepat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek serta LL.Dikti telah memberikan panduan tentang pemanfaatan teknologi AI di lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah prinsip umum penggunaan AI. Penggunaan AI harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan etika akademik. Lalu tidak digunakan untuk plagiarisme atau manipulasi akademik. Dan yang ketiga, bersifat membantu, bukan menggantikan proses belajar. Lalu yang kedua adalah rekomendasi dari LL.Dikti dan Kemendikbudristek. Yang pertama adalah lembaga pendidikan dianjurkan membuat kebijakan internal mengenai penggunaan AI, termasuk batasan dan bentuk penggunaannya. Lalu yang kedua, penggunaan AI harus disertai literasi digital dan pelatihan bagi dosen maupun siswa. Lalu yang ketiga, AI boleh digunakan dalam penulisan karya ilmiah, tetapi harus transparan dan dicantumkan sebagai alat bantu, bukan sebagai sumber primer. Lalu yang keempat adalah karya akademik yang melibatkan AI tetap harus melewati proses penilaian oleh manusia. Lalu yang ketiga, relevansi UU ITE dengan peraturan pemerintah. Penggunaan AI yang melibatkan data pribadi harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Dan institusi pendidikan wajib melindungi siswa yang diolah oleh sistem berbasis AI.
Dalam memanfaatkan kecerdasan buatan di lingkungan pendidikan, etika menjadi aspek fundamental yang tidak boleh diabaikan. Sebab meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pembelajaran, tanpa panduan dan etis yang jelas, teknologi ini bisa disalahgunakan dan menimbulkan kerugian jangka panjang. Oleh karena itu, saya akan membahas etika penggunaan AI di dunia pendidikan secara mendalam dalam 6 prinsip utama berikut ini. Yang pertama adalah transparansi dalam penggunaan AI. Prinsip pertama adalah transparansi. Setiap pemanfaatan teknologi AI, baik oleh dosen maupun peserta didik, harus disampaikan secara terbuka. Contohnya adalah jika ada mahasiswa yang menggunakan ChatGPT atau alat bantu AI lainnya untuk menyusun esai atau tugas, maka penggunaannya harus dicantumkan dalam bagian metode atau catatan kaki. Lalu dosen yang menggunakan AI dalam rancang soal atau modul juga sebaiknya menginformasikan hal ini dalam dokumen pengantar. Transparansi, membangun kepercayaan, dan menjaga integritas akademik. Yang kedua adalah akuntabilitas dan tanggung jawab. Etika yang kedua adalah akuntabilitas. Meski AI membantu menghasilkan konten dan menganalisis data, tanggung jawab akhir atas karya tersebut tetap berada pada manusia, baik siswa maupun pengajar. AI bukanlah pengganti penulis, peneliti, atau pengajar. Ia hanyalah alat bantu. Maka dari itu, mahasiswa tetap bertanggung jawab atas isi dan keaslian tugas yang dikumpulkan meski dibantu AI. Lalu dosen juga harus memverifikasi informasi yang disediakan AI sebelum menggunakannya dalam pengajaran. Lalu yang ketiga adalah anti-plagiarisme dan orisinalitas. AI tidak boleh menjadi sarana untuk meniru atau menduplikasi karya orang lain tanpa izin. Plagiarisme dalam bantuan AI tetaplah plagiarisme. Etika akademik menuntut setiap pengguna AI harus menghasilkan karya yang orisinal. Pengguna wajib melakukan fact-checking terhadap informasi yang dihasilkan AI. Lalu lembaga pendidikan juga disarankan menggunakan alat deteksi plagiarisme dan AI generate content secara rutin. Lalu yang keempat adalah privasi dan perlindungan data pribadi. Sebagian besar platform AI mengandalkan data pengguna untuk melatih model mereka. Karena itu, etika penggunaan AI harus memperhatikan perlindungan data pribadi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, ada beberapa pedoman. Yang pertama adalah untuk menghindari mengunggah data sensitif ke dalam sistem AI, seperti nama lengkap, nomor induk, alamat, dan data akademik. Lalu institusi wajib mengedukasi dosen dan siswa tentang bahaya membagikan informasi pribadi ke aplikasi AI berbasis cloud. Lalu yang kelima, keadilan akses dan inklusi digital. Etika penggunaan AI juga harus mempertimbangkan kesetaraan akses. Tidak semua peserta didik memiliki fasilitas atau kemampuan untuk menggunakan teknologi AI dengan optimal. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan wajib memastikan bahwa pemanfaatan AI tidak menciptakan kesenjangan pembelajaran yang baru. Harus ada alternatif pembelajaran konvensional yang tetap disediakan. Lalu pelatihan literasi digital perlu diberikan secara menyeluruh dan tidak hanya kepada pengguna tingkat lanjut. Etika ini penting untuk menjaga asas keadilan dalam proses pendidikan. Etika yang terakhir dan yang paling penting adalah bahwa AI harus memperkuat proses pendidikan, bukan menggantikannya.
meningkatkan, dan bukan menggantikan proses belajar. Contoh penerapan etisnya meliputi menggunakan AI untuk mengulas konsep yang belum dipahami, bukan untuk menjawab soal ujian. Lalu mengandalkan AI untuk memberi contoh dan referensi, bukan sebagai jawaban final. Lalu menjadikan AI sebagai teman diskusi dan bukan sebagai sumber mutlak. Dengan sikap ini, siswa tetap belajar secara aktif dan mandiri, sementara AI menjadi mitra yang memperkaya pemahaman. Dalam dunia pendidikan, etika bukan sekedar norma, melainkan fondasi untuk menjaga kualitas, kredibilitas, dan keadilan. Pemerintah Indonesia melalui LL.Dikti dan Kemendikbudristek telah menekankan pentingnya penggunaan AI yang etis, bertanggung jawab, dan berpihak pada nilai-nilai akademik. Jika kita ingin memanfaatkan AI secara optimal, maka kita harus memastikan penggunaannya dilakukan dengan hati-hati, bijak, dan sesuai koridor etika yang telah ditetapkan. Sekian pembahasan saya mengenai etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Terima kasih.